Shalom saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang ke-6. Di sana berbicara tentang di mana Petrus atau Simon itu mengalami kegagalan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kata yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan sangat tertarik melihat kita berhasil. Sekali lagi, Tuhan sangat tertarik melihat kita berhasil atau sukses. Tuhan tidak berminat menyaksikan kegagalan kita. Oke? Bahwa Tuhan sangat tertarik kalau kita sukses, berhasil, kaya. Tapi Tuhan tidak berminat menyaksikan kita gagal, miskin. Nah, kita tahu sekali tentang cerita tentang Petrus ini, Simon, di mana dia mengalami kegagalan. Bukan berarti Tuhan setuju dengan kegagalannya, tapi kita akan dapatkan beberapa pelajaran, atau kita akan mempelajari bagaimana Simon ini dari kegagalannya bisa menjadi keberhasilan. Nah, kita lihat ayat yang kedua, dikatakan ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Saudara, di sini kita harus tahu bahwa bagaimana situasi, kondisi Petrus dan teman-temannya. Yaitu situasi atau kondisinya adalah di mana Petrus dan teman-temannya itu keadaannya lapar. Yang kedua, mereka kurang tidur. Dan yang ketiga, gagal, tidak mendapatkan apa-apa. Perhatikan saudara, kalau kondisi seseorang seperti ini, tiba-tiba datang seseorang yang kunyuk-kunyuk dan berkata dia naik langsung ke perahunya seperti Yesus. Apa yang terjadi? Bisa marah, bisa emosi. Karena kalau udah bicara perut lapar, kurang tidur, waduh itu bahaya saudara. Bisa emosi, bisa marah. Nah, tapi kita luar biasanya Simon ini tetap mengikuti apa yang Yesus katakan. Dia naik dan tolakkan ke tempat yang lebih agak dalam. Supaya apa? Supaya Yesus itu memberitakan, yaitu menginjilkan atau memberikan kabar baik kepada orang-orang yang mengikuti dia. Itu situasi Simon, dia bisa mengalahkan situasinya. Walaupun dia kurang tidur, lapar, dan gagal. Nah, tapi dia tetap bisa mengalahkan atau mengendalikan semuanya. Kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Perhatikan ayat 4 dan 5, ini adalah di mana situasi Petrus akan mengajukan argumen. Dia akan berargumen kepada Yesus. Karena apa? Di mana Yesus berkata di ayat 4, setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu dan menangkap ikan. Ini adalah area yaitu Simon. Petrus sebagai seseorang nelayan yang profesional, dia tahu ketika area dia disinggung, yaitu kehebatan dia, pengalaman dia sebagai orang nelayan disinggung, dia berkata, dia mulai mengeluarkan argumentasinya, yaitu rasionya. Dia berkata, ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya apa? Kami sudah bekerja keras. Artinya kami saja sudah menyiapkan jaring yang terbaik, kapal yang terbaik, waktu yang terbaik, dan tempat yang terbaik. Yaitu waktunya apa? Malam hari. Tempatnya apa? Ada di tengah-tengah laut. Dan itu pun
namanya ketidakmungkinan. Sekali lagi, rasio akan selalu berbenturan dengan yang namanya ketidakmungkinan. Karena apa? Karena rasio akan selalu melihat fakta. Tapi iman akan melihat Tuhan, di mana Tuhan adalah di atas ketidakmungkinan manusia. Sekali lagi, iman akan selalu berbicara sesuatu di mana manusia tidak mungkin, itulah bagiannya Tuhan. Jadi Petrus beralih dari rasio kepada iman, sehingga yang tidak mungkin itulah bagiannya Tuhan. Rasio berkata tidak mungkin, tapi iman berkata mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Iman di atas rasio. Jangan iman di bawah rasio. Kalau iman di bawah rasio, akan kita lihat sesuatu yaitu perkataan tidak mungkin dan mana mungkin. Tapi kalau iman kita letakkan di atas rasio, kita akan berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan di atas ketidakmungkinan manusia. Iman di atas rasio. Amin. Tuhan berkati.